Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Om Eno. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Pina Cirebon, di mana kasus 7 terpidana dalam perkara Pina Cirebon ini menjadi sorotan publik. Tidak hanya karena durasi penahanan mereka yang lama sejak 2016 hingga 2024, tetapi juga karena ketidakadilan yang mereka alami sepanjang proses hukum. Nah, kesaksian palsu yang baru-baru ini diungkap serta munculnya saksi-saksi baru memicu pertanyaan besar tentang integritas sistem peradilan di Indonesia. Keluarga 7 terpidana bahkan melaporkan adanya dugaan kesaksian palsu ke Bareskrim Polri. Pada sidang peninjauan kembali atau PK, saksi Renaldi membuat pengakuan yang sangat mengejutkan. Dia mengaku memberikan kesaksian palsu dalam persidangan sebelumnya. Kesaksiannya menjadi salah satu dasar utama yang menyebabkan ke-7 orang ini dipenjara. Yang lebih parah lagi, muncul 2 nama baru dalam sidang PK, Widi dan Mega, yang memberikan kesaksian tanpa bukti kuat yang mendukung klaim mereka. Dengan kesaksian-kesaksian ini jelas bahwa kasus ini bukan hanya soal salah tangkap, tetapi juga mengenai bagaimana sistem hukum kita dengan mudah terperangkap oleh kesaksian yang tidak diverifikasi dengan cermat. Dalam proses hukum yang sehat, asas praduga tak bersalah harus menjadi pijakan utama. Namun dalam kasus Pina, nampaknya asas ini diabaikan. 7 orang ini harus mendekam di penjara selama 8 tahun tanpa adanya bukti yang cukup kuat. Kasus ini mencerminkan minimnya keadilan di Indonesia. Penahanan yang berkepanjangan bagi mereka yang tidak bersalah menunjukkan adanya masalah mendasar dalam sistem peradilan kita. Seringkali sistem hukum gagal melindungi hak-hak individu, khususnya terdakwa, dan lebih terfokus pada pemenuhan tuntutan sosial dan media. Meskipun beberapa saksi telah mengakui kesalahan mereka dan bahkan ada yang menyatakan kesaksian mereka itu dipalsukan, proses pembebasan ke-7 terpidana ini masih berlarut-larut. Keadilan yang mereka cari hingga hari ini belum sepenuhnya terwujud. Tidak bisa dipungkiri bahwa vonis bagi ke-7 orang ini telah memberikan dampak yang besar, bukan hanya bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga mereka. Stigma sosial yang mereka alami serta ketidakpastian hukum yang masih menghantui telah menghancurkan kehidupan banyak pihak. Seperti yang diungkapkan oleh keluarga terpidana, kesaksian palsu bukan hanya merugikan proses hukum, tetapi juga memperpanjang penderitaan mereka yang sebenarnya tidak bersalah. Dampak sosial dan psikologis bagi terdakwa, salah satu momen penting dalam perkembangan kasus ini adalah pernyataan dari Dede dengan menekankan relevansi data dari berbagai sumber. Berbagai media melaporkan kesaksian Dede yang rela mengorbankan kebebasannya demi pembebasan 7 terpidana yang diyakini tidak bersalah. Nah, keberanian ini menunjukkan bahwa masih ada suara-suara yang berani mengungkapkan kebenaran di tengah ketidakpastian hukum. Pernyataan Dede mencerminkan betapa pentingnya mengevaluasi kembali semua aspek dari kasus ini agar tidak ada yang terjebak dalam ketidakadilan. Kasus 7 terpidana dalam perkara Pina adalah gambaran nyata dari minimnya keadilan di Indonesia. Penahanan selama 8 tahun tanpa bukti yang cukup kuat dan kesaksian palsu yang dijadikan dasar vonis memperlihatkan betapa rapuhnya sistem hukum kita. Keadilan tidak hanya perlu ditegakkan bagi korban, tetapi juga bagi mereka yang dituduh, agar tidak ada satupun individu yang dihukum tanpa alasan yang jelas. Nah, kita sebagai masyarakat harus bersolidaritas dan mendukung upaya pembebasan mereka. Keadilan seharusnya tidak bisa ditukar dengan tekanan dan kebohongan. Saatnya kita menuntut transparansi dan integritas dalam proses hukum. Dengan melibatkan lebih banyak suara dan perhatian publik, kita dapat mendorong sistem peradilan untuk berfungsi dengan lebih baik. Mari kita berjuang bersama untuk menuntut keadilan bagi 7 terpidana ini dan memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban ketidakadilan yang lebih besar. Dan berikut Bu Titin membongkar beberapa pasal yang dilanggar Rudiana. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go.
apa lanjutan dari pemeriksaan Bareskrim terhadap Anda untuk laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana terhadap terpidana kasus Vina? Kalau kelanjutannya juga saya barangkali ada permintaan keterangan tambahan, saya pasti hadir, Mbak. Kalau kemarin kan mengenai materinya juga sudah saya sampaikan karena ada beberapa pasal yang saya sampaikan karena ada beberapa pasal yang di atas laporan Bapak Jutek Bongso selaku kuasa ketujuh terpidana, ada beberapa pasal yang diduga dilakukan dilanggar oleh Bapak Rudiana, diantaranya merampas kebebasan, kemudian juga penganiayaan, kemudian juga memberikan keterangan yang seolah-olah benar padahal dipalsukan, dan itu dilakukan oleh Bapak Rudiana sebagai seorang PNS gitu. Jadi saya sudah menginformasikan itu karena memang pertanyaannya mengarah ke sana, juga saya sodorkan dengan beberapa bukti tertulis, dokumen-dokumen tertulis yang bisa saya sampaikan di Bareskrim. Tetapi untuk kelanjutannya hanya menunggu karena waktu itu dinyatakan apabila masih ada keterangan yang kurang, saya harus siap dipanggil lagi. Itu aja sih. Baik, Bu Titin, ini berarti keterangan yang Anda katakan isinya hampir sama dengan PK atau ada sesuatu yang belum diketahui publik yang kemudian Anda berikan keterangannya kepada Bareskrim? Ya, ada beberapa yang tidak tertuang di dalam keterangan di saat PK, Mbak. Jadi ada beberapa hal yang karena memang kan berbeda pertanyaannya, saya juga akan menjawab pertanyaan itu menjawab sesuai dengan pertanyaan, karena di Bareskrim juga ada beberapa pertanyaan yang tidak ditanyakan di sidang PK. Mungkin ada 1, 2, 3 yang tidak terkonfirmasi di sidang PK, tetapi ada di dalam pertanyaan saat saya dipanggil Bareskrim. Oke, kalau Anda menjalani pemeriksaan di Bareskrim, Bu Titin, rasa-rasanya nih, feeling Anda seberapa optimis ini kemudian nanti akan naik ke tahap penyelidikan? Ya, kalau saya sih kalau misalnya dari 2016 semua dulu membuka institusi yang saya laporkan dulu di 2016 ke Propampolda, mau ke Komnas HAM, mau ke Komisi Yudisial juga saya laporkan. Sebenarnya kalau waktu itu mata hatinya terbuka, saya sih optimis. Kalau sekarang sih alhamdulillah dengan dukungan semua netizen, dengan fakta-fakta yang tiba-tiba ada saksi-saksi fakta yang tiba-tiba datang ke tokoh masyarakat, kemudian berani bersidang menyatakan kebenarannya, saya sih yakin banget ini. Dari awal juga saya meyakini ini kecelakaan lalu lintas, kemudian ada rekayasa yang luar biasa. Saya sudah mengusahakan di 2016 dengan cara-cara sekemampuan saya, tetapi memang ada institusi-institusi yang tidak percaya dengan yang saya sampaikan waktu itu, termasuk ke Komnas HAM mungkin. Oke, baik. Kalau sekarang bagaimana posisi Anda terhadap kinerja Komnas HAM, Bu Titin? Masih berharapkah? Apa harapan setelah ini kira-kira? Ya, terima kasih banyak Bapak, walaupun kelihatannya belum seberani LPSK yang menyatakan dengan tegas sejak awal, tapi mudah-mudahan dengan sekarang mulai membuka diri terhadap laporan yang saya buat sejak 2016, kemudian dipanggil lagi pada tanggal 22 Mei, mudah-mudahan ke depannya kinerja Komnas HAM jauh lebih baik daripada kalau misalnya bicara secara pribadi daripada yang saya alami atau mungkin yang orang-orang lain alami, baik saya sebagai secara pribadi ketika melaporkan juga secara pribadi mengenai sebagai wakil daripada 7 tersangka saat itu. Oke, Bu Titin, kalau boleh berharap karena ini udah ada Pak Uli langsung, bisa disampaikan harapan optimal dengan mempertimbangkan kewenangan Komnas HAM, apa yang Anda harapkan bisa dilakukan oleh Komnas HAM khusus untuk para terpidana? Kalau melihat hasil yang saat ini kan kelihatannya Komnas HAM, mohon maaf, masih berpijak di 2016, di 2017. Dari rilis yang saya baca gitu, kesannya tidak mengembangkan diri lebih jauh terhadap apa sih yang terjadi sebetulnya. Jadi kelihatannya hanya melihat rilis yang di 2016-2017. Jadi harapannya kalaupun lakukan investigasi tentu saja
tidak berpatokan pada di tahun 2016-2017. Kalau melihat sudah ada sidang kode etik, sudah ini, berarti kan itu hanya jawaban di 2016 yang saya juga sebetulnya nggak tahu, Mbak. Jadi mudah-mudahan investigasinya lebih serius dilakukan dengan mendatangi narasumber-narasumber yang mungkin tidak bisa tersentuh di 2016 tetapi didapatkan oleh Komnas HAM di 2024. Itu aja sih.